Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak-kakak sekalian? Ketemu lagi dengan Kakak Sabila Channel. Di video kali ini Kakak Sabila Channel mau camping di puncak ya, plannya, rencananya. Dan kemarin kita berangkat di malam minggu ya, jam 10 malam kita mau camping di rest area yang ada di puncak nih ya. Dan kita kemarin berangkat dari Jakarta itu jam 10 malam, berharap jalanan ke arah puncak itu akan lancar, karena biasanya jam segitu tuh kalau malam minggu nggak macet-macet banget ya. Biasanya jam-jam segini itu menjelang tengah malam ke arah puncak itu sepi ya jalanannya. Dan kemarin kita dadakan, ini tidak ada rencana ya, di ekonomi atau di ekonomi yang saat ini ya, kita mau mencoba tempat camping yang viral banget di puncak. Dan itu sebenarnya bukan tempat camping ya, tapi rest area ya, dan itu kemarin rame banget. Nah, kita pengen ke sana, pengen nyoba bener nggak sih kita bisa camping di sana ya, pengen tahu aja tempatnya seperti apa, sekalian pengen liburan murah meriah ya. Nah, ini kita sudah sampai di bawah ya, atau di Gadok bawah. Ini persimpangan mau ke arah puncak. Kalau ke kanan itu Sukabumi, ke kiri itu ke puncak ya. Dan ini banyak mobil berhenti. Kita tadinya berpikir, wah enak nih, jalanannya lancar ya. Dan ketika beberapa ratus meter ke depan, ternyata ini jalanannya masih macet ya. Dan ini kita terjebak macet di Gadok bawah. Ternyata puncak itu macet juga ya, ternyata malam-malam atau tengah malam. Ini orang pada mau kemana sih tengah malam kok tiba-tiba rame? Padahal biasanya kalau ke puncak itu tengah malam itu nggak macet kayak begini loh ya, biasanya hanya pagi siang saja ya, atau sore. Nah, ini malam juga ternyata macet loh. Dan akhirnya kita lewat jalan alternatif ya. Kita sempat ada tragedi kemarin, tiba-tiba mobil di depan kita tuh mundur ke belakang dan nabrak mobil kita. Namun akhirnya sudah bisa diselesaikan. Saya nggak mau memvideokan yang nabrak, karena kemarin dia katanya ngantuk, kecapean. Jadi ya sudahlah, kita nggak mau memperpanjang masalah ya. Ini kita lewat jalan alternatif. Kemarin kita diarahkan lewat Pusdiklat Polri kemarin kalau nggak salah ya, lewat Villa Jatimas sana ya. Ini tengah malam juga lewat jalur alternatif juga macet, karena banyak kendaraan yang lewat sini ya. Dan kemarin kita di luar ekspektasi kita ya, kalau tengah malam ternyata di puncak ini masih macet. Karena biasanya tuh sudah sepi ya, sepi banget biasanya kalau sudah tengah malam di puncak ini. Tapi kenyataannya malah tidak seperti itu ya. Dan untungnya nih jalan alternatif kemarin, walaupun ada beberapa titik yang macet karena jalannya sempit, dan itu kita papasan sama kendaraan yang lagi berlawanan arah ya. Jadi kita mesti mengalah satu sama lain dan harus diatur. Nah, ini jalannya seperti ini, sempitnya satu mobil saja, jadi ketemu motor juga ini ngepres banget ya. Tambah lagi juga ada bus-bus yang lewat jalan sini juga. Jadi kemarin benar-benar aduh stres ya, benar-benar stres lah ke puncak ini sekarang ini ya. Tapi gimana, kita mau liburan yang murah meriah di deket-deket Jakarta dengan budget yang hemat ya, tapi kita coba akalin berangkat tengah malam, ternyata juga masih macet juga jalanannya. Dan ini pas banget kejadiannya waktu kita berangkat ini tengah malam ya. Besok paginya atau siangnya itu macet total seluruh puncak ya, sampai ke jalan ini, jalan alternatif juga stuck, nggak bisa lewat. Ini ke arah Curug ya, kalau kakak tahu jalanannya tadi tuh jalan alternatifnya ke Curug yang ada di daerah puncak sana. Nah, ini kita akhirnya keluar setelah perjalanan lewat jalan alternatif sekitar 1 jam ya. Akhirnya kita keluar sudah di puncak atas ini di daerah Tugu ya. Dan ini sudah mau mendekati tempat yang kita tuju. Ini sudah jam 2 malam ya. Bayangkan dari Jakarta jam 10 sampai sini jam 1.57 belum nyampe di puncak atas atau di tempat yang kita tuju ya. Baru sampai di Tugu nih. Ya, bayangkan ini nanti saya khawatirnya di atas ini penuh nih. Saya takutnya begitu ya. Coba kita masih coba saja ya. Kalau memang nanti nggak bisa camping, kita coba makan atau istirahat di warung-warung di masjid di atas, ataupun
atau di tempat yang mana kita mau istirahat di sana. Kalau memang memungkinkan kita nginep, kalau nggak memungkinkan kita pulang ya. Dan ini mendekati tempat rest area yang ada di puncak atas, ini macet ya. Saya curiga ini jangan-jangan penuh nih ya. Kita coba berpikir positif saja, mungkin karena rame atau banyak kendaraan yang lagi pada di pinggir jalan jadi macet. Nah, kita coba, kita tunggu, kita lihat seperti apa ya. Dan setelah kita terkena macet kurang lebih 30 menit ya, dan di kanan itu nggak bergerak sama sekali, akhirnya kita ambil jalur kiri dan ternyata benar ya, jadi sudah penuh. Ke rest area Gunung Mas ini udah penuh tuh ya, sudah tidak bisa menerima kendaraan masuk lagi. Jadi banyak kendaraan yang di luar nggak bisa masuk karena memang sudah penuh di dalam tuh ya, bisa kakak lihat ya. Jadi sudah diblok, sudah nggak bisa masuk lagi, kendaraan sudah penuh tuh ya. Jadi kita nggak bisa masuk ke sana ya. Akhirnya kita coba cari jalan alternatif, kita lurus saja ke atas. Kita mau coba ke Masjid At-Tawunnya saja karena sudah jam 2 lewat. Kita mau coba sholat subuh di sana. Kita pengen tahu di sana apakah di sana nggak seramai di rest area Gunung Mas. Kita pengen lihat di atas ya. Dan sekarang kita sudah mendekati Masjid Puncak Pas atau Masjid At-Tawun ya. Ini sudah mendekati dan macet lagi. Saya curiga nih, jangan-jangan ini penuh lagi nih parkirannya. Waduh, kalau penuh lagi kita mau kemana bingung ya. Karena kita nggak ada persiapan kita mau kemana. Mau ini cuma pengen camping aja di sana, pengen tahu besok paginya sebelum waktunya check out atau waktunya pulang, kita sudah pulang pagi-pagi ya. Hanya pengen camper van gitulah kalau memang nggak bisa camping. Ternyata di sini juga penuh, kakak bisa lihat di kanan itu parkirannya sudah penuh ya, ditutup. Parkir sebelah kanan juga sudah penuh, berdiri atau berderet mobil-mobil itu ya sudah ditutup semua, nggak ada parkiran lahan yang kosong. Akhirnya kita naik lagi ke atas ya, kita mau muter di atas rencananya, tapi kita malah mampir ke sebuah cafe yang ada di sini. Dan ini kemarin kita lumayan lama istirahat di sana sambil makan, karena kita rencananya pengen makan mie, makan yang anget-anget ya di daerah puncak, karena kangen ya pengen makan jagung bakar. Tapi karena banyak kafe-kafe atau warung-warung yang di pinggir jalan sudah dibongkar, akhirnya kita ke kafe yang ada di sini nih ya. Ini kafenya kalau kakak tahu ini ada di daerah puncak sebelah Masjid At-Tawun ya, di sebelah kirinya arah ke Cianjur. Untuk nama kafenya sendiri adalah Secret Garden Puncak. Untungnya ini buka 24 jam ya. Ini di Jalan Raya Puncak kilometer 90, Tugu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, jadi ini kafenya untungnya buka 24 jam, jadi kita nggak khawatir ya kalau misalnya nanti mau pulang terburu-buru karena mau tutup ya, karena 24 jam bukanya. Dan di sini ada parkiran motor sebelah kanan, jadi kakak yang mau bawa kendaraan motor juga aman, parkirnya kosong. Kemarin kita nggak terlalu penuh, cuma pas saat pulang baliknya ini parkirannya penuh. Nah, ini 24 jam kafenya ini seperti gedung tua. Nah, rame ternyata di dalam ya. Nah, tempat duduk kita ada di sebelah kanan ini dan suasananya tuh enak, cozy, adem ya, karena memang sudah di puncak atas, jadi memang ini dingin banget di atas ini nih. Ini kita perlu bawa jaket ya, dan kita lagi memikirkan ulang ini sekarang kita mau kemana ya, sambil kita berhenti di sini karena kita sudah sampai di atas puncak ya. Kita mau kemana? Apakah kita mau nginep di hotel tapi tanggung ya, kita mau sholat subuh di Masjid At-Tawun ya sambil nunggu sholat jam 4, atau bagaimana ya. Jadi kita ini lagi mencoba mencari jalan keluar ya, karena kita sudah sampai di sini ternyata kondisinya penuh bludak ya. Jadi kita nggak bisa gimana cari jalan alternatifnya lagi, gimana mesti kemana lagi kita saat itu, karena ini waktu itu malam minggu dan di akhir bulan Juli ya, Juli atau Juni kemarin itu kalau nggak salah ya. Dan kita mau cari tempat yang camping yang gratis atau yang murah, kira-kira di mana selain di rest area yang ada di Gunung Mas itu.
Dan sambil kita mikirin solusinya bagaimana kita mau kemana saat itu ya, saya mau keliling-keliling dulu sambil memperlihatkan cafe Secret Garden Puncak ini ya. Jadi memang dia tuh kayak gedung tua, rumah tua, tapi suasananya enak, suasananya ya, kafenya enak dan makanannya juga nggak terlalu mahal ya. Dan ini dia area outdoornya, ini ada di area belakang. Ternyata dia di belakang ini juga ada tenda-tendanya seperti itu ya, kayak cabin-cabin untuk kita makan atau minum ya, sambil lihat pemandangan city light di depan sana tuh ya. Dan ini dingin loh kemarin ya, ini sekitar 18-19 derajat di luar ya, dan semakin pagi semakin mendekati subuh itu semakin dingin, sampai 16 kalau nggak salah. Dan ini adalah area bawah ya. Di area bawah ini banyak banget tempat outdoornya, jadi selama nggak hujan sih aman-aman aja ya kalau di daerah outdoor ini, di daerah puncak. Apalagi sekarang musim kemarau, jarang hujan, daerah puncak ini jadi aman sih kalau menurut saya ya. Nah ini ada garden gitu. Nah tuh ya, ini tempat duduknya banyak banget di sini sambil lihat city view. Wah pokoknya keren banget ini kafenya ya. Kita nggak sengaja ketemu cafe ini ya, karena memang bukan rencana kita awalnya mau ke sini, tapi karena ini bingung kita mau kemana lagi, banyak kafe-kafe yang dibongkar ya, banyak warung-warung yang di pinggir jalan puncak pas sekarang sudah dibongkar. Jadi kita seketemunya aja tempat ini, tiba-tiba ada cafe di sebelah kiri, kita masuk aja ya. Nah ini dia tuh ya, jadi banyak yang makan juga di sini ya, ramai juga ya, padahal ini sudah jam 2 malam loh ya, tapi masih ramai tempatnya. Dan ini buka 24 jam tempatnya, jadi kakak yang mungkin mau cari tempat alternatif ya di puncak tiba-tiba penuh, mau kemana bingung ya, lebih baik kesini dulu ya, sambil nunggu waktunya sholat subuh ya, baru besok kakak mau kemana lagi terserah, mau pulang atau mau ke tempat wisata yang ada di puncak bebas ya, karena di sini buka 24 jam, jadi kakak nggak khawatir kalau nanti bagaimana ya, karena ini dia buka 24 jam, jadi aman-aman saja tempatnya ya. Cuma kadang-kadang penuh saja, itu yang bikin kita waspada. Kalau kakak mau reservasi juga silakan ya, siapa tahu kakak mau reservasi atau tanya-tanya dulu gimana, apa di sana penuh atau tidak ya, silakan hubungi aja langsung ke kafenya ya. Nah ini dia untuk ya tamannya tuh ya, jadi kita bisa duduk di luar juga, bisa model-model piknik. Kalau siang sih nggak panas ya, kalau malam malah dingin banget di sini. Makanya kalau kakak kesini, saran dari kakak Sabila lebih baik bawa jaket aja ya kalau mau kesini, karena ini dingin banget di atas ini nih. Sekarang kita mau lihat toiletnya nih ya. Di antara gedung atas dan bawah itu ada toilet sebelah pojok kanan ya. Toiletnya seperti ini, dia sempit ya, namanya ini gedung tua, jadi ya wajarlah toiletnya seperti ini ya. Ini kalau di puncak namanya tempat puncak ya, kalau warung-warung itu banyak dibongkar, mau nggak mau kita ya seperti inilah kafenya ya. Dan kita kembali ke dalam, kita mau pesan makanan apa saja yang dipesan nanti kita lihat ya. Dan ini makanan yang kemarin ayah pesan, ini soto Betawi ya, makanannya ini beserta nasi. Harganya nanti kakak bisa lihat menu-menunya di akhir video ya. Nanti di akhir video insya Allah saya masukkan menu makanan yang ada di sini, harga-harganya ya. Dan kalau untuk soto Betawinya sendiri, dia kuahnya tidak kental ya, jadi dia kayak susu, tapi susunya nggak kental, nggak kayak soto Betawi yang ada di Jakarta ya. Tuh kakak bisa lihat tuh ya, jadi nggak kental, isinya banyakkan kikil dan jeroan, dagingnya hanya sedikit
dan nasinya juga sedikit ya, mengingat harga sekarang lagi pada mahal juga, apalagi di tempat wisata ya, bisa dimaklumi lah kalau Kakak Sabila, asalkan harganya nggak mahal. Tapi kalau harganya sudah mahal, nah ini yang nggak bisa ditolerir ya. Dan ini adalah menu makanan yang ada di cafe ini, Kakak bisa lihat ya menunya. Untuk lebih jelasnya Kakak bisa pause saja videonya ya, Kakak hold videonya. Nanti untuk bisa lihat harga-harga yang ada di sini dengan lebih jelas ya, Kakak bisa hold. Dan di sini juga ada makanannya Nusantara, Western food, seafood ya, ada Japanese food, macam-macam ya. Ada yang makanan yang light atau yang ringan, ada pelengkapnya juga ada ya. Dan di sini juga ada beverage-nya, ada minumannya, macam-macam ya. Jadi Kakak bisa cek sendiri saja untuk harga-harga dan menu-menunya apa saja ya. Dan untuk menu masakan atau makanan yang tadi saya pesan ya, nilainya sekitar 6 ya. Dari 10 itu 6 ya, karena kuahnya kurang kental kalau kata saya, dan isian dagingnya kurang banyak ya. Tapi karena saya juga sedang lapar jadinya ya sudah. Tapi untuk harga dia nggak terlalu mahal, cuma nasinya porsinya terlalu sedikit kalau menurut saya ya. Dan setelah memesan makanan, kita mau lihat cek suhu yang kita tinggal di dalam ruangan ini 19,9 derajat Celcius ya untuk di dalam ruangan. Sedangkan di luar nanti kita lihat ya di luar seperti apa. Ini untuk yang di dalam sekarang 19,9 derajat Celcius. Jam 2.30 ya, ini jam 2.30 pagi. Dan untuk suhu yang di luar ini sekitar 17,5 ya. Ini jam 2 lewat juga, sekitar jam 2.30 lewat, 17,5 derajat Celcius suhunya ya. Dan selesai makan dan kita berpikir ulang ya, tadinya rencananya pengen nunggu sholat subuh, tapi melihat kepadatan jalanan yang kayaknya nanti agak mengkhawatirkan, kita pun langsung pulang ya. Dan ini saat keluar Kakak bisa lihat parkirannya makin rame, makin padat ya. Jadi ini kita langsung aja arah pulang. Sekalian mau lihat nih, kalau Gunung Mas sudah dibuka lagi, kita mau masuk atau Masjid At-Tahun ini mau kita mampirin. Nanti kalau misalnya dibuka kita mau masuk ya, kalau memang bisa. Tapi kalau nggak bisa ya sudah, kita langsung pulang. Jadi kita rencananya cuma numpang makan aja di puncak terus langsung pulang kalau memang gagal ya. Nah ini kita bisa lihat parkirannya semakin penuh ya tuh. Aduh, udah bener-bener banget, ini nggak bisa masuk kayaknya nih. Udah nggak bisa masuk karena sudah dipalang dan jalanan juga semakin macet di atas ini. Akhirnya kita coba mau lihat yang di rest area Gunung Mas kira-kira seperti apa ya. Dan kalau memang bisa masuk ke Gunung Mas, kita pengen masuk ke sana kalau memang bisa. Tapi kita nggak berharap ya, karena melihat kepadatan yang di atas saja sudah seperti ini, dan ini sudah mau jam 4 ya, ini jam 3.59 ya. Kita mau lihat kira-kira bagaimana nih di daerah sini nih.
Nah, sekarang kita sudah sampai di area Gunung Mas ya. Ini kalau ke kiri ini kebun teh Gunung Mas, ternyata dia sudah ditutup tuh. Aduh, nggak bisa masuk kita. Aduh, sudah penuh Gunung Mas nih tuh. Sebelah kiri ini Gunung Mas ya, kita nggak bisa masuk ke dalam karena penuh. Ya, akhirnya kita lurus terus saja. Kita mau lihat rest areanya. Kita mau lihat rest areanya seperti apa. Apakah masih penuh seperti yang tadi atau sudah berkurang? Kalau memang bisa masuk, kita mau masuk. Dan tidak jauh kemudian ini adalah rest area Gunung Masnya. Ternyata sudah penuh kawan-kawan. Ini kita tidak bisa masuk juga. Di Masjid At-Tawun penuh ya, kebun teh Gunung Mas penuh, rest area juga penuh tuh, kakak bisa lihat tuh ya. Nah, ini dia penuh, udah nggak bisa sama sekali, nggak bisa masuk tuh ya. Jadi mau dipaksain juga nggak akan bisa. Jadi lebih baik udahlah langsung pulang. Ya, jadi kita gagal ya untuk bisa ngeres di rest area Gunung Mas Puncak Bogor yang viral. Ini kita gagal di hari ini, jadi kita ulang nanti kapan-kapan kita akan kesini lagi insya Allah ya, kalau ada waktu dan rezeki. Dan informasi terbaru ya, jadi informasi terbaru ternyata di akhir bulan Juni kemarin sudah tidak bisa lagi camping di area rest area Gunung Mas ya. Terhitung akhir bulan Juni ya, kalau nggak salah tanggal 26 ya, ini saya dapat linknya bahwa sudah tidak bisa camping di area sana lagi. Jadi ini agak disayangkan ya, karena ini merupakan tempat liburan murah bagi masyarakat yang memang saat ini membutuhkan hiburan-liburan di tempat yang benar-benar murah atau affordable ya. Jadi kalau dilarang malah ini kurang bagus kalau menurut saya. Lebih baik diatur tempatnya, ditambah di mana bisa camping, karena itu juga menambah daya beli yang di rest area tersebut ya. Jadi kalau menurut saya seperti itu, lebih baik diatur ya bagaimana agar bisa camping di tempat tersebut dibandingkan dilarang, karena nanti pasti akan berefek ya. Dan kalau menurut kakak kira-kira bagaimana dengan adanya larangan camping di tempat rest area ini? Silakan komentar di kolom komentar, apakah sudah tepat atau malah tidak tepat. Silakan komentar di kolom komentar. Dan sekian dulu video dari kakak Sabila, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya, karena itu sangat berarti buat kakak Sabila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.